Jadi sebenarnya kan antara data, riset, kajian dan juga praktek-praktek di lapangan ya, baik itu di dunia pendidikan maupun ketika Halo Sobat Belajar, jumpa kembali dengan podcast Direktorat Jenderal Paudikdasmen dan kita akan mendiskusikan salah satu topik yang menarik yaitu tentang penguatan daya literasi dengan melalui klub baca. Sebelumnya perlu kami informasikan bahwa kami telah melakukan protokol kesehatan sebelum melakukan produksi podcast kali ini. Nah, di ruangan kami telah hadir Mas Win Muldian. Beliau adalah Ketua Perkumpulan Literasi Indonesia, Ketua Dewan Perpustakaan Jakarta, dan juga aktif juga di Gerakan Literasi Sekolah. Nah, melalui pengalaman Mas Win nanti kita akan mendiskusikan bagaimana sih penguatan daya literasi ini melalui klub baca. Nah, dari berbagai aktivitas maupun kegiatan yang sejauh ini sudah dilakukan, kita akan mendiskusikan nih dengan Mas Win apa sih yang dimaksud dengan daya literasi, kemudian bagaimana itu kemudian akan dikuatkan melalui klub baca. Pertanyaan pertama mungkin terkait dengan tema kita, yaitu meningkatkan daya literasi dengan menumbuhkan atau dengan berkegiatan di klub baca. Kita tahu bahwa ternyata daya literasi kita nih menurut banyak pemberitaan di media itu kurang oke ya. Misalnya kalau dari PISA 2018 misalnya, itu ternyata kalau literasinya membaca nih dari tahun 2000 ke 2018 ternyata turun malahan atau anjlok lagi, pernah meningkat gitu ya. Nah kemudian kalau kita baca dari BPS, buku yang paling banyak dibaca justru buku pelajaran. Itu yang pertama. Artinya saya nggak tahu apakah ini jangan-jangan kurang buku gitu ya. Kemudian yang kedua ternyata kitab suci. Cukup religius, tetapi dalam konteks literasi mungkin ini perlu kita juga lihat ya konteksnya seperti apa. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana Mas Win melihat sebenarnya daya literasi kita ini kondisinya gimana sih? Mungkin dari pengalaman juga ya, atau dari data lain yang bisa disampaikan gitu. Oke, Mas Lukman, terima kasih pertanyaannya gampang-gampang mudah nih. Jadi sebenarnya kan antara data, riset, kajian dan juga praktek-praktek di lapangan ya, baik itu di dunia pendidikan maupun ketika mereka mengakses pengetahuan di masyarakat. Nah, mungkin bisa dilihat misalnya kenapa ke kitab suci. Bisa ada karena ya intinya pembacaan kitab suci ini membaca atau mempraktekkan sesuatu dari pembacaan di kitab suci. Misalnya ada kajian tafsir dan sebagainya, itu satu. Kedua, akses pada bacaan secara umum. Nah, mungkin karena aksesnya karena bisa tentang dunia pendidikan, maka hasil kajian itu pun juga seputar kelembagaan pendidikannya. Otomatis yang terbaca, terekam adalah buku pelajaran seperti kalau saya lihat. Tapi pada secara umum dengan adanya gerakan literasi sekolah yang kita kembangkan sejak tahun 2016 ya, di Kemendikbudristek, justru daya baca ini semakin meningkat gitu. Cuma masalah terekam dalam bentuk kajian ini cerita yang lain lagi gitu. Jadi sepanjang saya keliling ke daerah-daerah sebelum pandemi dan juga selama pandemi ini juga saya sempatkan ke beberapa daerah, tapi mungkin terutama di daerah di Jawa ya. Justru daya baca ini meningkat ketika mereka bisa memahami bahwa sumber bacaan itu juga saat ini beragam. Jadi gak cuma ke buku cetak, tapi kelemahan kita memang saat ini buku-buku yang bisa dimudahkan untuk diakses itu yang berkualitas itu masih sangat terbatas. Ya sebenarnya kalau buku yang berkualitas itu beredar di mana-mana, mudah diakses oleh siswa sekolah, mungkin akhirnya sudah berimbang tuh. Tapi kan dengan adanya AKM ke depan kan dengan strategi membaca sebagai inti dari pembelajaran ke depan, ya insya Allah variasi buku akan semakin banyak hadir di dunia pendidikan. Dan otomatis buku pelajaran sebagai pengantar, kalau buat saya pengantar, sebagai alat, sebagai media untuk mereka, siswa kita, pelajar kita masuk ke bacaan yang sebenarnya, yang menjadi minat dia. Karena bicara tentang bacaan, kita diskusi lain lagi nanti, di mana setiap anak pasti punya pilihan bacaan yang beragam, dan itu harus diapresiasi oleh kalangan pendidik juga ke depan, Mas Lukman. Iya. Tadi sudah disebutkan juga sebetulnya bahwa Kemdikbud kan sudah melakukan gerakan literasi sekolah ya. Salah satunya, dan itu sudah relatif dari 2016 sampai sebelum pandemi saya kira. Itu di banyak daerah, banyak sekolah sudah mulai hidup kegiatan literasinya. Ada 15 menit membaca sebelum
pelajaran gitu ya, bahkan ada kegiatan mengarang, banyak siswa menerbitkan buku bahkan. Ini sebetulnya hal yang sangat menarik. Kemudian ke depan Kemdikbud juga akan melakukan asesmen kompetensi minimum. Tadi juga sudah disebutkan ini berkaitan supaya daya literasi kita semakin meningkat. Tapi hari ini kita akan mendiskusikan nih, daya literasi itu tidak hanya katakanlah disupport melalui sekolah ini, gerakan literasi sekolah, AKM untuk meningkatkan daya literasi, tetapi melalui klub baca. Apa sih Mas Win klub baca? Kemudian bagaimana kegiatannya, mungkin ini perlu kita tahu nih. Oke. Ya sebenarnya ide tentang klub baca ini sebenarnya sudah ada sejak sebelum pandemi. Itu bagian dari program yang sudah saya kembangkan sejak lama sebenarnya di teman-teman di komunitas pegiat dan pegiat literasi. Nah cuma ini justru di awal pandemi di bulan April 2020 ini sudah saya kampanyekan ketika saya dan teman-teman mengadakan perayaan Hari Buku Sedunia, tapi lewat online, lewat daring. Iya, karena udah pandemi ya. Ya, udah pandemi. Mungkin itu sebuah kepeloporan acara-acara online pertama tentang literasi kali ya. Mungkin diliput oleh banyak media saat itu. Nah, kita udah angkat tentang daya baca yang dikembangkan ketika ada pandemi. Jadi pada dasarnya ketika pendidikan dalam konteks tatap muka bergeser ke tatap maya, otomatis ini menjadi hal yang penting buat perkembangan ke depan. Jadi kita sudah menduga bahwa akan ada learning loss, akan ada penurunan daya belajar karena ya tidak ada pertemuan dengan jumlah yang cukup ya ketika bergeser ke tatap maya. Nah, berarti ada aktivitas yang perlu dikembangkan ketika ada tatap maya, ketika guru ketemu siswa misalnya, atau ketika mereka mungkin di daerah-daerah yang gurunya bisa datang ke rumah-rumah, itu juga kan pertemuannya cuma sebentar. Itu sebenarnya buat saya itu sebagai alat media pertemuan, tapi bagian untuk anak masuk ke pembelajaran yang sebenarnya di saat pandemi. Jadi sederhananya kan dari pembelajaran tatap maya ini ada pembelajaran sifatnya mandiri ya, setiap siswa mandiri. Pasti juga ada membaca 15 menitnya mungkin akan berpindah dilakukan di rumah misalnya. Nah pada proses ini saya mengajak waktu itu dan juga sekarang ke kita semua tahapan ini masuk ke proses ini didiskusikan. Jadi jangan cuma membaca sebagai penugasan, tapi ada aktivitas yang tadi dilakukan secara mandiri, mereka coba mempraktekkan. Artinya nggak hanya baca mandiri, tapi berkomunitas juga dan mempraktikkan. Iya, misal dia ada di rumah, mungkin saya akan pilih ya tentang ada daya baca dalam bentuk klub baca di rumah, dan juga mungkin di lingkungan yang sebaya ya, teman-teman yang siswa yang seumur, dan juga mungkin di lingkungan masyarakat sekitarnya. Jadi kalau mungkin lebih jauh lagi, saya mau singgung, ya anak ini akhirnya mencoba apa sih tindakan literasi, saya menyebut tindakan atau aktivitas literasi yang disesuaikan dengan minat dia dan kompetensi dia yang dia lanjutkan dari proses membacanya selesai. Sejauh yang Mas Win amati, ini sudah berjalan atau baru teori nih? Gitu. Nah pada praktek ya ini kan sebenarnya ajakan yang dilakukan oleh sekian lama, tapi kan kesadaran para pemangku kepentingannya sebenarnya, para guru, para orang tua, para pemangku pendidikan lainnya. Jadi untuk menciptakan, ya jangan sampai kita lihat saat ini cuma berganti-ganti menyanyikan lagu bersama. Ya hadirnya kan cuma masih dalam konteks entertain, hiburan. Tapi sekarang bagaimana mengembangkan proses dari membaca tadi tidak berhenti hanya menghasilkan informasi atau hiburan, tapi masuk ke lingkup, kalau proses membaca ya saya bilang masuk ke tahap mereka bisa mengkomparasi beragam pengetahuan yang mereka pelajari, terus mereka eksplorasi menjadi pengetahuan mereka sendiri dan akhirnya menghasilkan sesuatu. Jadi bukan cuma bikin nyanyi bareng, setiap tempat berbeda-beda, atau jangan cuma sekedar membuat hafalan apa terus direkam terus ditampilkan, tapi ada sesuatu yang memang lebih produktif dari sekedar itu. Bagus, tapi saya mengajak tuh lebih produktif lagi. Nah, ya satu lagi kalau di keluarga gimana Mas Win? Karena kita mau nggak mau nih sekarang justru sekolahnya, aktivitas belajarnya siswa lebih banyak di rumah nih. Kondisi pandemi pula gimana tuh Mas Win? Pertama kan kita bisa dibilang ketika ada pandemi ini kan ternyata baru ketahuan nih, baru terbukti keluarga-keluarga Indonesia ini tidak siap mengelola pendidikan di rumah. Betul. Menyerahkan sepenuhnya pada sekolah ya sebagian besar. Karena mereka berharap pendidikan anak saya udah diurus sama sekolah. Saya tinggal fokus mencari biaya anak saya untuk sekolah
atau nanti ke pendidikan lebih jauh atau bagaimana penghidupan di keluarga. Nah ini terkaget-kaget, itu mungkin jadi catatan penting ya, pandemi ini akhir menyadarkan bahwa semua keluarga abai tentang bagaimana pendidikan di rumah. Ini satu yang sebenarnya dari sekian lama, sekian 20-an tahun selalu saya berteriak tentang ini, bahwa setiap keluarga harus punya perpustakaan keluarga, harus ada aktivitas-aktivitas, bukan cuma mereka beribadah bersama, bukan cuma makan bersama, tapi juga aktivitas berbagi pengetahuan bersama di rumah masing-masing. Betul. Apa yang perlu dilakukan nih jadinya nih keluarga? Sebenarnya itu ya tinggal inisiatif bisa muncul dari siapapun, terutama mungkin orang tua. Tapi saya temukan juga gara-gara gerakan literasi ini justru anak-anaknya yang mengusulkan ke orang tua. Ketika dia dapat hal-hal yang baik tentang bisa belajar bersama ini, dia praktekkan di rumah. Yang tadinya di rumah tidak ada buku, ketika disodorkan buku ternyata orang tuanya akhirnya bisa mengakses buku juga, dan akhirnya bahkan membaca. Itu saya temukan gitu. Tidak cuma misal dari orang tua, karena orang tua sekian lama tidak dekat dengan bacaan, tidak dekat dengan buku, yang karena menganggap kalau buku itu buku pelajaran gitu loh. Nah ini kan PR. Nah proses ini bisa dirancang apapun, ada tema-tema, bisa merancang tema-tema yang bisa dibuat di rumah. Misalnya hari ini akan ada bulan Agustus, ada 17-an, mungkin ada tema tentang kemerdekaan, ada tentang menyampaikan pendapat, tema tentang bagaimana. Itu bisa dijadikan, jadi setiap bulan, setiap momentum bisa dijadikan tema. Nah, tema-tema ini yang ya sebenarnya kalau prosesnya sederhana. Jadi yang si anak paling tua misalnya membeli buku apa, dia baru saya membaca. Pengalaman membacanya dia ceritakan ke keluarga yang lain. Bisa di meja makan, bisa selesai ibadah misalnya, bisa selesai sholat, bisa habis itu ada pembacaan pada apa proses membacanya, diceritakan ke keluarga yang lain, orang tuanya memberikan tanggapan. Nah proses-proses itu kan terjadi akhirnya percakapan tentang pengetahuan yang diminati oleh seorang anak, seorang siswa, dan dia bisa berbagi ke keluarga yang lain. Dan bayangkan kalau itu tumbuh dan muncul, setiap keluarga memahami bahwa bakat, minat, dan kecakapan yang mau dikembangkan setiap keluarga itu mau kemana. Nah di saat pandemi ini momen yang menarik. Untuk akhirnya semua kesibukan yang tadinya ada di luar rumah, semua ada di dalam rumah, kembali ke rumah begitu ya. Jadi mereka bisa praktekkan itu. Yang sedang pertanian, mereka halaman rumahnya mereka manfaatkan untuk bercocok tanam, hasil dari tanaman itu tumbuh, mereka bisa bawa ke dapur, mereka masak makanan yang mungkin mereka bikin jadi sebuah menu baru. Bisa apapun. Jadi ada proses yang dipraktekkan dari sesuatu yang dibaca. Dan baca itu harus diceritakan. Setiap anak dengan proses membacanya di era sekarang itu tidak ada momen untuk dia menceritakan apa yang dia baca. Itu yang harus dibuka selebar-lebar di saat pandemi ini agar bisa berbagi pengalaman. Kalau mau lebih jauh, misalnya saya tambahkan lagi, tindak lanjutnya pasti ada proses anak ini bergeser ke menciptakan karya. Dia selain membaca, dia membaca, dapat diskusi dari semua keluarga, atau membuat sesuatu, dia buat project. Misalnya dia bikin film pendek sederhana nih tentang menghasilkan karya itu ya, membuat lagu, misalnya dia menciptakan sebuah lagu apa dia nyanyikan, dia bisa menciptakan tarian, dia bisa menciptakan robot, dia bisa menciptakan usulan sebuah penelitian tentang keluarga, atau dia membuat susunan silsilah tentang keluarga. Kalau misalnya mau ngambil pengalaman tentang sejarah, dia ingin tahu sejarah keluarganya dengan daerah tempat yang orang tuanya berasal misalnya. Atau bisa banyak hal lah. Itu berangkat sebenarnya muncul kalau misalnya saya bisa bilang, akhirnya setiap keluarga membangun pengetahuannya masing-masing. Betul. Sambil jalan sumber-sumber bacaan yang baik, yang dalam bentuk buku, dalam bentuk film, mereka jadikan koleksi keluarga mereka. Dan insya Allah ke depan setiap keluarga akan semakin jelas mendukung satu sama lain pengembangan pengetahuan setiap anggota keluarga, terutama anak-anak mereka. Begitu. Betul. Mas Lukman. Siap Mas Win. Terima kasih Mas Win, ini menarik sekali untuk dilanjutkan. Sayang ini waktunya sudah mepet, sudah hampir habis. Mungkin saya minta satu closing statement aja dulu, gimana sih mungkin menghidupkan daya literasi melalui klub baca itu. Mungkin ada pesan-pesan yang supaya bisa didengarkan nih oleh rekan-rekan kita. Ya sebenarnya mau saya sampaikan ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu, bahwa mengajak kembali lingkungan keluarga kita untuk membaca itu bukan proses yang mudah sebenarnya saat ini, karena sesuatu yang harus digerakkan ketika sekian lama dunia membaca itu tidak dekat dengan keseharian kita. Seperti tadi mungkin Mas Lukman bilang di penelitian yang pernah ada, ternyata membaca buku pelajaran.
tapi membaca sesuatu yang dia minati, membaca sesuatu yang akan dikembangkan menjadi kompetensi hidupnya ketika nanti masuk ke usia produktif, itu yang penting. Jadi literasi yang dikembangkan dengan daya belajar yang mau dikuatkan ke depan bukan hal yang mudah. Perlu kesadaran para pihak, para guru, para pendidik, para siapapun pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bahwa tantangan hari ini adalah bagaimana membangun aktivitas membaca yang sesuai dengan kompetensi yang mau dikembangkan di setiap anak-anak ke depan. Jadi harapannya setiap anak punya jalannya masing-masing, punya minat masing-masing yang akhirnya bisa menguatkan kapasitas diri dia ketika dia akan masuk ke usia, bukan di usia pendidikan lagi, tapi masuk ke usia produktif, ke usia kerja. Kalau kompetensi mereka baik, insya Allah ke depan misalnya literasi mereka baik, anak-anak ini akan mudah mengambil keputusan dalam hidupnya karena pengetahuannya lengkap. Kedua, anak ini bisa mudah bersosialisasi dengan banyak pihak karena dia punya wawasan yang baik. Dan ketiga, akan lebih siap masuk ke dunia kerja. Itu aja Mas Lukman. Terima kasih Mas Win atas paparannya, jawabannya sangat komplit dan juga penuh ya. Baik Sobat Belajar dimanapun Anda berada, kita sudah selesai mendiskusikan tentang penguatan daya literasi melalui klub baca bersama Mas Win Muldian. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di YouTube channel PAUD Dikdasmen agar tidak ketinggalan informasi-informasi dan diskusi terbaru dari kami. Itu saja, terima kasih banyak. Salam merdeka, berani belajar berubah. Ya, Mas Win, itu aja sih. Sip ya. Thank you.